Shalom, selamat Natal. Selamat Natal bagi kita semua. Kita adalah orang yang paling berbahagia karena Kristus lahir bagi kita. Kelahiran Kristus adalah kelahiran yang paling unik dalam catatan sejarah. Dan kelahiran Kristus adalah kelahiran yang paling mulia. Kenapa? Karena sebelum Yesus lahir, para nabi sudah menubuatkan di mana ia lahir, di mana ia berada, di mana ia mati, di mana bagaimana ia bangkit. Itu sudah dinubuatkan. Dengan kata lain, bahwa hanya satu-satunya pribadi di dunia ini yang memiliki proses kelahiran dan berita kelahiran yang paling ajaib adalah Kristus. Nah, oleh karena itu ada 3 tanda ajaib yang terjadi bagi dalam kelahiran Kristus. Yang pertama adalah sensus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, itu sensus pertama. Saya membaca bahwa sensus itu dilakukan supaya semua orang kembali ke negeri asalnya. Contoh, saya orang Kupang. Kalau sensus saya kembali ke Kupang. Tidak boleh tinggal di Cikeas atau Cibubur. Harus balik. Karena ultimatum dari sensus itu adalah kembali ke negeri asalnya. Saat itu Yusuf dan Maria itu ada di Nazaret. Nazaret ke Bethlehem itu 157,1 kilo. Bapak Ibu bisa bayangkan, sensus pada waktu dikeluarkan, ultimatum sensus oleh raja dikeluarkan. Dia tidak tahu bahwa Mesias akan lahir, Yesus akan lahir, nggak tahu. Karena dia bukan orang Yahudi dan dia bukan orang percaya. Tetapi itulah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam kelahiran Kristus, bahwa melakukan sensus. Seandainya tidak ada sensus, maka Yesus lahirnya di Nazaret. Kalau Yesus lahir di Nazaret, maka Mika 5 ayat 2 tidak berlaku, bohong. Karena berkata bahwa Bethlehem adalah tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi peristiwa ajaib pertama adalah sensus. Nah, karena Maria dan Yusuf ini orang Bethlehem, harus menempuh jarak 157,1 kilometer, berarti kurang lebih 1 minggu ya. Mereka datang dan memang tempat sudah tidak ada, karena telat. Nah, oleh karena itu Tuhan tahu bahwa penggenapan firman oleh para nabi dalam nubuatan harus terjadi. Maka Tuhan buat cara yang ajaib melalui orang yang tidak percaya melakukan sensus supaya tergenapilah yang disebut dengan kelahiran Kristus di Bethlehem sesuai dengan nubuatan para nabi. Itu hal pertama. Yang kedua adalah orang Majus. Orang Majus itu dari timur, mungkin dari Iran, Irak ya, dari Babel sana, karena saat itu bangsa ini sudah memiliki teknologi yang cukup bagus ya. Ilmu pengetahuan sudah tinggi. Sehingga mereka bisa melihat bintang yang ada di atas. Dan saat kelahiran Kristus ada peristiwa ajaib yang terjadi di langit, adalah terjadinya konjunksi atau pertemuan antara bintang Jupiter dan bintang Saturnus. Bintang Jupiter itu lambang raja. Sedangkan Saturnus adalah lambang Israel. Jadi mereka dari timur datang ke Yerusalem atau datang ke Israel karena mereka bilang ada raja yang lahir di Israel. Namun karena mereka bukan ahli Taurat, mereka perginya kemana? Ke Yerusalem. Menurut nubuatan lahirnya di Bethlehem. Sehingga membangunkan singa yang tidur. Herodes marah. Masa ada raja baru yang lahir? Pergi selidiki, dan jika engkau menemukan dia, beritahukan supaya aku sujud menyembah. Ini kalimat ejekan, kalimat halus, kalimat munafik ya, munafik. Tetapi harus nyata bahwa raja lahir di Yerusalem, lahir di Israel maksudnya, maka harus ada tanda bagi bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan pakai orang yang berhikmat, yaitu orang-orang Majus, orang-orang intelektual ini, untuk tahu bahwa ada seorang raja yang lahir di Israel.
Jadi tanda ajaib kedua dalam kelahiran Kristus adalah orang Majus. Orang Majus mewakili bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk menyaksikan kelahiran Kristus. Dan mereka adalah tamu pertama yang merayakan Natal bersama dengan bayi Yesus dan keluarga kudus. Tanda ketiga dalam kelahiran Kristus yang ajaib adalah virgin birth. Yesaya 7 ayat 14 berkata bahwa akan lahir dari seorang perempuan. Di dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata perempuan muda, yaitu Alma dan Betula. Alma itu perempuan muda virgin atau perawan. Kalau Betula perempuan muda tetapi belum tentu virgin. Dan Alkitab menggunakan kata Alma artinya virgin. Nah, hal ini juga dicatat ulang atau penggenapannya pada Matius 1 ayat 23. Kata Alma itu dalam bahasa Yunaninya adalah Parthenos. Artinya seorang darah, seorang perempuan virgin. Jadi kelahiran Kristus ajaib adalah melalui seorang perawan. Secara ilmu biologi tidak masuk akal. Kita semua belajar biologi dan kita tahu ya, kalau suami istri berhubungan pasti dikaruniai seorang keturunan. Tetapi Alkitab berkata bahwa tanpa benih laki-laki. Nah, ini ajaib. Kenapa? Karena Tuhan pakai caranya untuk menyatakan diri. Sekali lagi, Tuhan pakai caranya untuk menyatakan diri. Sehingga kita melihat bahwa ada beberapa cara penciptaan. Yang pertama, waktu Tuhan menciptakan Adam tanpa rahim, tanpa sperma, tanpa ovum, dan tanpa benih laki-laki, tanpa persetubuhan. Tetapi kita percaya bahwa Adam diciptakan dari debu tanah. Semua orang percaya. Penciptaan kedua adalah Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, tanpa rahim, tanpa sperma, tanpa ovum, tanpa benih laki-laki. Jadilah Hawa. Diambillah tulang rusuk, Tuhan mendadaninya dan jadilah seorang perempuan yang namanya Hawa. Kelahiran ketiga adalah kita. Waktu bapak mama kita bersetubuh, waktu kita bersetubuh dengan istri kita yang sah, lalu terjadi kehamilan, maka kita bilang terjadilah kelahiran bagi kita. Jadi cara pertama orang mengerti dan terima, cara kedua orang mengerti dan terima, cara ketiga pun orang mengerti dan terima. Tapi waktu Tuhan pakai cara yang keempat, yaitu inkarnasi, maka orang tidak bisa mengerti ini. Ada banyak orang yang di luar iman Kristen tidak mengerti cara keempat. Jadi kalau mereka membakar gereja, mereka bilang tanggal 25 hari mualaf sedunia, ya karena cara keempat mereka nggak mengerti, wajar. Kalau mereka menolak Kristus adalah ilahi, Allah yang datang menjadi daging, lahir dari perawan Maria, maka wajar. Karena mereka cuma hanya sampai tahap penciptaan Adam, penciptaan Hawa, dan kelahiran seorang anak. Mereka tidak mengerti sampai tahap keempat. Mereka tidak menerima ini. Kalau mereka menerima cara keempat, maka pasti mereka mengerti inkarnasi. Nah, orang Yahudi pun demikian. Orang Yahudi juga tidak menerima cara inkarnasi. Makanya mereka masih menunggu Mesias yang akan datang. Jadi kelahiran Kristus adalah peristiwa yang ajaib karena pertama adalah melalui sensus. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret yang jaraknya 157,1 kilo harus pergi ke Betlehem untuk menggenapi satu ayat di dalam Alkitab bahwa Raja Damai, Juru Selamat harus lahir di Betlehem. Yang kedua adalah melalui orang Majus. Orang Majus mewakili orang-orang non-Yahudi untuk menyaksikan kelahiran Kristus. Yang ketiga ada melalui virgin birth. Yesus lahir melalui seorang perawan dengan cara keempat. Cara pertama kelahiran atau penciptaan Adam. Cara kedua adalah penciptaan Hawa. Cara ketiga adalah kita lahir atau anak kita lahir melalui persetubuhan kita. Dan cara keempat Allah pakai caranya sendiri, yaitu menjadi manusia. Tapi pada cara keempat ini banyak orang tidak bisa mengerti ini. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa menerima cara keempat ini. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan kecewa, jangan malu, bahkan jangan
merasa aduh menjadi Kristen ya adalah orang kafir, padahal tidak demikian. Kenapa? Karena Tuhan pakai cara keempat dan hanya kita yang bisa menerima ini, bisa mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Selamat Natal, Tuhan berkati kita.